Baik, semuanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai bakteri anaerob. Jadi bakteri anaerob ini merupakan bakteri yang hidup di dalam lingkungan yang tidak ada oksigennya. Nah, bakteri anaerob ini sebenarnya banyak. Yang salah satu yang kita bahas di sini adalah bentuk yang genus Clostridia. Nah, pertama kita lihat genus Clostridia itu tergolong bakteri anaerob dan dia itu vegetasinya itu berbentuk rod shape. Jadi berbentuk seperti batang seperti ini. Dan kemudian dia bisa satu single atau susunannya bisa multiple ya. Multiple membentuk banyak. Ini 1, 2, 3 atau multiple yang seperti ini yang berdekatan. Nah, kemudian semua dari genus Clostridia ini merupakan bakteri gram positif, tetapi khususnya untuk Clostridium ramosum, Clostridiophoma, dan tetani pada kondisi tertentu dia merupakan bakteri gram negatif. Misalkan untuk yang pertama yang ramosum dan Clostridiophore itu dia negatif, gram negatif ketika dikultur semalaman. Kemudian kalau yang untuk tetani dia gram negatif ketika dalam bentuk spora. Nah, ini ada bentuknya seperti ini untuk Clostridium perfringens tipe A. Nah, untuk Clostridium perfringens tipe A ini yang merupakan bakteri gram positif, dia itu dapat menyebabkan suatu kondisi klinis yang kita sebut biasanya gangren. Gangren ini terjadi karena nekrosis dari jaringan sekitar ya. Jaringan sekitar di sini adalah otot, kulit dan sebagainya. Nah, ini dapat terjadi karena ada misalkan ada fraktur patah tulang di area tersebut ditambah dengan adanya infeksi, khususnya infeksi yang disebabkan oleh Clostridium perfringens tipe A. Nah, sehingga nanti bakteri ini akan mengeluarkan toksin alfa, beta, gamma, theta, dan delta toksin beserta enterotoksin. Di mana yang alfa toksin ini dia memiliki suatu khusus ya, dia bisa membentuk gas. Gas ini merupakan hasil dari fermentasi karbohidrat. Ya, jadi bakterinya mengeluarkan alfa toksin di mana dia akan mengubah karbohidrat menjadi gas. Nah, itu ada struktur enzimnya adalah fosfolipase C. Nah, kemudian theta toksin di mana ini akan membuat shock. Shock di sini sehingga terjadi perfusi pada jaringan otot di sini akan kurang dan akan tidak terjadi, sehingga akibat shock itu maka akan jaringan akan mengalami iskemi dan akhirnya mengalami nekrosis. Nah, ini juga ada beberapa bakteri yang memiliki struktur yang hampir mirip seperti Clostridium perfringens tipe A, seperti Novae, Septicum, Histolyticum, Bifermentans, dan Sudeli. Nah, adapun penyakit yang berhubungan, misalkan tadi udah myonekrosis yang disebabkan oleh perfringens, bisa selulitis. Ya. Di selulitis ini terjadi pembentukan gas oleh tadi alfa toksin yang diproduksi oleh Clostridium perfringens, tetapi tidak terjadi myonekrosis. Ya, tidak terjadi myonekrosis. Jadi nekrosisnya tidak terjadi, berbeda seperti yang awal ini. Yang ketiga itu ada intraabdominal infection. Jadi ini karena direct contact ya. Jadi secara langsung, kontaknya secara langsung yang terinfeksi oleh spesies Clostridium. Nah, yang terakhir ada enteritis necroticans. Nah, ini pada bowel disease. Ya, ada bowel disease yang disebabkan oleh tipe C dari Clostridium perfringens. Nah, khususnya tipe C ini akan menghasilkan beta toksin.
yang mana akan mempengaruhi dari sistem pencernaan. Bagaimana kita mengkultur dari Clostridium? Clostridium itu kulturnya membutuhkan waktu inkubasi 1-2 hari dengan pertumbuhan Clostridium baik pada anaerobic blood agar dan phenyl ethyl alcohol blood agar. Kemudian adapun media kultur lain seperti Brucella 5% dan egg yolk dapat juga digunakan untuk mengkultur Clostridium perfringens dan lainnya. Nah, untuk spesiesnya tadi kita sudah sedikit mengetahui. Sekarang kita bahas lebih luas lagi. Ada 3 spesies di sini. Yang pertama yang disebut sebagai digolongkan ya sebagai neurotoxic Clostridia. Nah, ini akan menyebabkan masalah di persyarafan seperti tetanus, botulism. Seperti itu contohnya ada Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ada tipe A sampai F dan seterusnya. Nah, ini hostnya bisa dilihat di grafik ini, di gambar ini. Kemudian ada yang histotoxic Clostridia. Jadi dia menghasilkan histotoxic. Ada Clostridium cauvae, septicum, novae dengan tipenya masing-masing. Nah, yang untuk Clostridium perfringens ini merupakan enterotoxigenik Clostridia atau enteropathogenik Clostridia. Nah, ini akan menghasilkan penyakit seperti gas gangrene, kemudian ada food poisoning seperti keracunan makanan, kemudian ini untuk tipe A yang asalnya dari human, ada yang asalnya dari lambs, dogs, pigs, and chicken. Nah, dengan beberapa tipe lainnya. Nah, ini bisa untuk dijadikan referensi juga. Kemudian secara biokimiawi kita membedakan Clostridium tetani, botulium dan sebagainya dengan melihat reaksinya dengan misalkan pada egg yolk agar itu mengandung lekintase dan lipase, di mana nanti misalkan untuk C tetani, Clostridium tetani negatif, kemudian untuk hemolitikum yang lekintase positif, atau untuk perfringens juga sama, yang cuma lekintase yang positif. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan reaksinya pada media kultur yang dipakai. Misalkan untuk glukosa ini negatif semua pada Clostridium tetani, untuk glukosa, laktosa dan sebagainya. Kemudian untuk si perfringens dia positif semua karena dia menggunakan karbohidrat untuk menghasilkan memfermentasikan karbohidrat ya untuk menghasilkan si gas itu, sehingga dia pada reaksi dengan glukose, laktose, sukrose, maltose yang enzim-enzim yang mengubah yang berpengaruh pada karbohidrat positif seperti ini. Sementara untuk tetani dia tidak bisa memfermentasi karbohidratnya. Nah, kemudian di sini kita lihat tadi ada berbagai macam tipe. Di sini kita bisa lihat asal dari toksinnya apa saja bisa dilihat di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bisa dapat membantu kita dalam memahaminya. Terima kasih.